Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 1, muatan PKN. Dengan materi yaitu hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Sekarang simak video berikut baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Hal ini karena Pancasila merupakan dasar negara kita, Indonesia. Itu artinya apapun yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bernegara harus mengacu kepada Pancasila. Di tema 4 yang lalu, kita sudah belajar tentang makna sila pertama, makna sila kedua, dan makna sila ketiga. Nah, linknya Buju taruh di kolom deskripsi ya. Jika kalian belum menonton, kalian boleh menonton lebih dulu ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang hubungan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Siapkan buku kalian ya, tema 5, subtema 1, muatan PPKN. Sila keempat Pancasila disimbolkan dengan kepala banteng. Apakah kalian tahu alasannya mengapa? Banteng adalah hewan yang suka hidup berkelompok dan merupakan kawanan hewan yang kuat, suka berkumpul dan berjiwa sosial yang tinggi. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia, yaitu semakin sering rakyatnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat, maka Indonesia akan segera mencapai cita-citanya. Maka adalah pilihan yang tepat untuk melambangkan sila Pancasila dengan kepala banteng yang selaras dengan bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila Pancasila keempat ini adalah sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun mempunyai hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Dan sila keempat dari Pancasila ini menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nah anak-anak, inilah contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga yang lain. 4. Menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih sikap yang sesuai dengan makna sila keempat dari Pancasila. Pancasila merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga yang lain.
Lapang dada ketika menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Sedangkan yang berikut adalah sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila, antara lain tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Memaksakan teman atau anggota keluarga yang lain untuk mengikuti pendapatnya. Menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun keluarga yang lain. Sila keempat juga berhubungan dengan sikap kepahlawanan yang memiliki nilai-nilai untuk diteladani. Anak-anak, ternyata pengamalan sila pada Pancasila juga dapat tercermin dari sikap para pahlawan. Berikut contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Nilai kepahlawanan itu antara lain 1. Jujur dan tekun. Maksudnya kita harus berkata yang benar, tidak boleh bohong, juga tidak mencontek ketika kita ujian. 2. Cinta tanah air. Kita bisa belajar apapun yang kita suka sedari kita kecil agar kelak berguna bagi bangsa dan negara. 3. Pantang menyerah dan disiplin. Ketika kita belajar dan menemukan hal yang sulit, kita tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Disiplin dalam mentaati peraturan dan tata tertib. Sikap keempat adalah rela berkorban. Salah satu contohnya adalah menolong dan membantu orang tua kita dengan tulus dan ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Sikap kelima adalah kerja keras, mengerjakan apapun tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Suatu saat kita pasti menuai hasilnya. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita tentang hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.